Indra Mata. Selamat siang Ibu Melin. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ada Bu, gini Bu, rencana saya kan saya besok mau supervisi, mau proses pembelajaran. Saya mau berharap Ibu bisa menjadi observer saya ketika saya proses pembelajaran di sekolah. Apakah Ibu bersedia? Saya sangat senang, Bu. Kapan rencana, Bu? Jam berapa? Rencananya saya lakukan besok Bu di les ke-34, berarti kira-kira pukul 10. Oke, pukul 10 Bu. Iya. Kebetulan memang pukul 10 saya ada jam kosong. Oke, berarti baik. Nah, kira-kira sebelum Ibu observasi, ada yang mau saya tanyakan dulu, boleh ya, Bu? Boleh loh. Kira-kira materi apa yang akan disampaikan besok? Nah, materi yang saya ambil karena saya bidangnya IPS, saya di kelas 7 saya ambil di bab yang kedua tentang aktivitas manusia dalam ekonomi. Oh, aktivitas manusia dan kegiatan ekonomi, Bu. Tujuan pembelajarannya itu kira-kira apa? Nah, tujuan pembelajarannya saya peserta didik mampu memahami jenis-jenis kebutuhan. Jadi peserta didik mampu memahami jenis-jenis kebutuhan, Bu. Kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai apa? Nah, kalau dalam proses pembelajaran saya berharap Bu peserta didik itu Bu aktif dalam proses pembelajaran. Iya Bu. Aktif dalam proses pembelajaran. Itu lagi, Bu. Nah, yang kedua mereka juga mau saya berharap peserta didik itu aktif dalam diskusi kelompok mereka, tidak pasif Bu. Jadi semua bekerja gitu Bu. Berarti aktif dalam kelompok ya, Bu. Iya. Berarti ada dua, Bu, yang akan Satu dicapai lagi ya. Bu, ada lagi Bu. Yang ketiga, kalau saya berharap peserta didik itu ketika proses pembelajaran itu sudah selesai, diskusi sudah selesai, saya berharap peserta didik itu mampu mempresentasikan hasil diskusi mereka. Oke, baik Bu. Nah, saya ulangi ya Bu, area pengembangan yang akan Ibu capai yang pertama, siswa itu aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, mereka aktif dalam diskusi. Dan yang ketiga, mereka aktif dalam mempresentasikan hasil diskusi. Iya Bu. Kira-kira untuk mencapai pengembangan yang akan Ibu capai itu, apa strategi yang digunakan? Nah, strategi yang saya lakukan Bu, pertama saya akan membuat modul belajar yang berdiferensiasi Bu. Baru saya akan menggunakan metode pembelajaran Bu yang bervariasi, tidak hanya ceramah Bu. Yang ketiga, yang pastinya saya akan membuat media pembelajaran, baru membuat LKPD untuk peserta didik Bu. LKPD berarti strategi yang akan Ibu pakai, Ibu akan membuat modul belajar berdiferensiasi, metode pembelajaran bervariasi, media pembelajaran yang menarik, dan LKPD Bu. Iya Bu. Semoga observasi besok bisa berjalan dengan baik ya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Saya berharap besok ya Bu, bisa ya Bu. Pasti boleh. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Indra. Kabarnya baik. Baik Bu. Kita mau membicarakan sedikit hal tentang hasil observasi pembelajaran ya. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui kira-kira tujuan pembicaraan kita ini untuk apa? Saya ingin Ibu memberikan istilahnya penilaian terhadap hasil
satu orang yang pintar aja yang aktif, tapi sudah keseluruhannya mereka sudah ikut dalam pembelajaran itu aktif. Berarti pemilihan yang sudah itu sudah mampu melaksanakan Iya. Oke, kemarin strategi apa yang dilakukan sehingga anak-anak itu bisa jadi interaktif semuanya? Nah, strategi yang saya lakukan Bu, saya melakukan pembelajaran itu menggunakan diskusi. Jadi kalau diskusi kan secara tidak langsung anak-anak sudah mau bekerja mengeluarkan pendapatnya masing-masing gitu. Dan saya apakan juga setelah hasil belajar mereka tugas yang diselesaikan, saya mengapakan mereka untuk presentasi hasilnya. Jadi mereka sama-sama Bu, ada yang menjadi moderatornya, ada yang memberikan pendapatnya Bu. Saya lihat kemarin saat presentasi anak-anak sudah menggunakan masing-masing Iya. tapi memang sudah sangat berhasil di dalam strategi. Iya. Apa menurut Ibu masih ada yang perlu diperbaiki kemarin waktu presentasi? Iya Bu, kemarin kan saya memang sedikit lupa untuk melakukan kesepakatan kelas, padahal itu yang paling harusnya penting di pertama ya Bu, supaya mereka bertanggung jawab dalam pembelajaran, yang mana yang tidak bisa dilakukan, yang mana bisa dilakukan. Harusnya memang kesepakatan di kelas itu saya lupa. Yang kedua, saya lupa membuat mindfulness pembelajaran mindfulness. Artinya supaya ada rasa jenuh, kalau ada jenuh mereka, bosan mereka, setidaknya saya membuatkan pembelajarannya dengan sistem stop gitu harusnya. Mindfulness. Iya, mindfulnessnya gitu. Jadi ada dua kelemahan saya dalam observasi yang semalam itu pembelajarannya. Kira-kira nanti untuk pembelajaran berikutnya apa yang membuat kendala itu bisa terjadi? Itulah Bu, mungkin saya lupa saya membuatnya di RPP di modul ajar saya. Jadi itu yang membuat saya lupa untuk melaksanakan yang kedua itu kesepakatan kelas sama mindfulness. Iya, mindfulness itu. Ada kendala yang Ibu alami kemarin waktu melaksanakan observasi itu? Enggak ada, cuma itu aja kendala saya, kelupaan untuk membuat kesepakatan kelas. Tapi secara keseluruhan kelebihan itu sudah disampaikan tadi, hal yang harus diperbaiki juga sudah disampaikan. Semoga nanti di observasi berikutnya Bu bisa berjalan dengan baik. Iya, nanti mohon bimbingannya nanti untuk berikutnya ya Bu, biar pembelajarannya nanti jadi lebih sempurna Bu. Terima kasih Bu sudah bersedia saya observasi, dan terima kasih juga sudah bersedia saya coaching. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu Indra Sinomata yang sudah melakukan praktek coaching kepada Ibu Melin ya. Saya lihat tadi memang alur daripada coaching itu sudah Ibu lakukan, yaitu dengan tahapan-tahapan tadi. Itu pada saat Ibu menetapkan tujuan apa yang mau dibahas, itu memang sudah Ibu lakukan dengan baik, sehingga si coaching dan juga si coach sudah sama-sama paham apa yang menjadi tujuan pembicaraan. Itu sangat penting dalam mengawali daripada kegiatan coaching ini. Kemudian juga Ibu sudah mengkaitkan kegiatan observasi yang sudah dilakukan Ibu di saat Ibu Melin melakukan pembelajaran di kelas. Nah itu dia memang di tahapan yang kedua itu mengidentifikasinya ya. Apa hal-hal yang sudah baik, apa yang belum, apa yang perlu diperbaiki ya. Pertanyaan pemantik seperti itu sangat penting sekali. Kemudian juga di dalam rencana aksi berikutnya seperti apa untuk memperbaikinya lah supaya lebih tampil bagus lagi gitu ya. Itu juga Ibu sudah lakukan. Tadi Ibu Melin menyampaikan bahwa kesepakatan kelas itu menjadi sebuah kesilapan bagi saya, itu karena tidak saya terterakan pada RPP atau menurut saya dia juga bentuk daripada kelupaan dia. Nah kemudian tanggung jawab itu juga Ibu kejar juga tadi saya lihat. Nah seperti itu yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat bagus sekali.
tinggal lagi nanti di kedepannya di dalam melakukan coaching ini bisa juga diterapkan oleh kita di kelas kepada murid. Nah, sekarang ini kan kepada rekan sejawat itu sudah bisa mengimbas sehingga teknik-teknik coaching ini membangun sebuah prakarsa, baik itu melaksanakan pembelajaran itu menjadi sebuah modal kita untuk bisa lebih bagus lagi. Nah, jadi yang bisa sampaikan di sini itu membiasakan aja. Kemudian juga ini setelah Ibu Indra sudah melakukan coaching, harapannya juga Ibu Melan juga bisa meng-coaching teman-teman kita yang lain sehingga terjadi dinamika yang luar biasa ya, ledakan-ledakan yang positif. Nah, seperti itu. Terima kasih kepada Ibu Indra dan juga Ibu Mariame dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan-kegiatan coaching seperti ini bisa semakin membudaya di sekolah kita di SMP Negeri 3 Semandau. Terima kasih, selamat siang ya Bu ya.